Katsir, iya. Iya, Ibnu Lalu Katsir itu menafsirkan kalau ibunya Musa namanya Aminah, Bu. nah itu dia. Makanya saya bingung. Coba aja Kalau di buka tafsir uh, Ibnu Katsir untuk surat Al-Qasas ayat 12 itu. oh udah di surat Al-Qasas ya. Ya, QS 28 ayat 12. Nah, itu tafsirnya dibuka itu, Bu, untuk Oke, Ibnu oke, siap. Katsir. Itu ada itu. Namanya Aminah itu, ibunya Musa itu. Tafsir Ibnu Katsir ya. Ya. Al-Qasas kan? Iya, surat Al-Qasas untuk Iya ayat ini. 12-nya. Iya ini 12 yang tadi, yang pertama tadi kita Ya. buka tadi. Ke bawahnya nggak ada, Bu, ya? Ini dari Kementerian RI yang tadi ini. Oh, kemudian ya. Lihat keseluruhannya mungkin ya. Tafsir Ibnu Katsirnya, Bu. Jangan. Tafsir Ibnu Katsirnya yang dia harus dibuka itu. Oke, sebentar balik ya. Kalau Kementerian RI nggak tertulis kata Aminahnya itu. Kasus berapa tadi, Pak? Kasus berapa tadi? Al-Qasas 12 ayat 12. Ini sebentar Ibnu Katsir. Tapi ininya kok nggak otomatis ya. Nah, ini kan? Ya. Nah, ini. Dan kami cegah Musa menyusup kepada perempuan-perempuan yang menyusui sebelum itu, Ya, yakni mulai dari pencegahan yakni. secara naluri, yakni Ya. pencegahan secara naluri. Demikian itu karena kemuliaan Musa di sisi Allah dan demi memelihara Musa dari menyusui kepada selain tetek. Apa coba ini bahasanya nih? Ya, terus. Tetek ibunya. Juga karena Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hal tersebut sebagai penyebab kembalinya dia kepada ibunya untuk menyusuinya secara alami. Ibunya bernama Aminah. Nah, ini sejarahnya kenapa persis kayak si Muhammad sih? Yang sebelumnya selalu dicekam oleh rasa takut akan keselamatan bayinya itu. Ini kalau kita menilik dari sejarahnya Muhammad ya, maaf ya, tadi dari kisah apa namanya tadi si Siti siapa tadi ya? Sama kisahnya ini juga intinya tuh di situ. Nah, ini kalau Siti Aminah ini namanya. Ya. Siapa ya? Hampir mirip lah namanya itu. Tertulis di Bilangan 26 ayat 59 itu kan siapa? Yokeb. Muhammad. Begitu. Dari sejarah aja udah keliru, Bu, ya. Padahal ibunya Musa itu kalau tertulis di Bilangan 26 ayat 59 itu kan siapa? Yokebed, Bu, ya. Coba buka Bilangan 26 ayat 59. Apa Pak? Pak? Bilangan, kitab Bilangan 26. Kitab ya. Ya, Bilangan Alkitab. Bilangan. Ya, Bilangan 26 ayat 59. Ya. Ya. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu. Eliezer dan indah kan? Sudah nih, Pak. Ini masih Ibnu Katsir. Oh, ini saya yang ini. Sudah. Oh iya. Iya, Ibu coba baca itu. Ya, di ayat 60 apa berapa tadi ya? Ayat 59, 59. Bu. Dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Nah, jadi istrinya Amran kan Yokebed tuh kan. Nah, bapaknya Musa, Harun dan Miriam tuh kan. Berarti ibunya Musa di situ siapa? Yokebed kan? Yokebed. Ya, kenapa bisa jadi Aminah ya? Nah, makanya. Nah, itu dia. Yokebed sama Aminah kan jauh, Pak. Iya. Apakah Maryam ini juga ibunya Isa? Iya, contohnya lagi satu lagi Bu ya. Iya. Ya, kalau Yokebed ke Aminah kayaknya jauh banget deh. Iya. Kalau misalnya Amran ke Imran, nah itu ya apa ya, mirip lah ya, atau mungkin Miriam ke Maryam mungkin mirip lah ya. Iya. Ya ini kan jadi masalah kan di dalam kitab mereka tuh apa namanya si Isa itu katanya ponakannya Harun, Pak. Maryam itu katanya ibunya. Salah sejarah. Salah. Iya, contohnya aja lagi Bu ya. Di Keluaran 2 ayat 5 itu coba Bu dibuka Bu. Keluaran 2 ayat 5. Oke. Keluaran 2 ayat 5.
Keluaran 2 ya? Iya, Keluaran 2 ayat 5. Oke. Ibunya Musa sama ibu Yesus. Makanya. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah keberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ya, itu siapa Bu? Ini tertulis itu siapa? Putrinya Fir'aun ya? Putrinya Fir'aun. Nah, tapi kalau di surat Al-Qasas ayat 9 itu siapa Bu? Ibunya tadi ya? Coba Ibunya surat Musa, Al-Qasas. Ya? Bukan, maksudnya yang mengangkat Musa itu loh, yang mengadopsi Musa akhirnya siapa tuh? Oke, sebentar Pak. Sebentar ya. Kalau di Keluaran tadi kan putri Fir'aun ya. Coba lihat di surat Al-Qasas ayat 9. IS 28 ayat 9. Al-Qasas ya Pak ya? Iya, IS Al-Qasas yang tadi juga. Ayat 9-nya itu. Ya, oke. Bentar. Ya. Saya besarkan dulu. Dan istri Fir'aun berkata, aduh ini kok saya dubbing ya suara saya? Yesaya Pak, Yesaya itu. Bentar. Nah, Ya. silakan Bu. Dan istri Fir'aun berkata, dalam kurung dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil. Jadi beda cerita Bu ya. Yang di Keluaran tadi putrinya Fir'aun alias anak perempuannya Fir'aun. Kalau kita baca dalam Hebrunya itu tertulis kata bat. Bat itu artinya anak perempuan. Anak perempuannya Fir'aun, bukan istrinya Fir'aun. Tapi Quran ini malah menulisnya itu istrinya Fir'aun. Nah, jadi pertanyaan, kan Fir'aunnya ini kan zaman Musa masih bayi, ya, berbeda dengan Fir'aun yang zaman ketika Musa menjadi nabi, umur 80 tahun nih ya, Musa menjadi nabi, itu Fir'aunnya sudah berbeda dengan Fir'aun yang waktu Musa masih bayi. Nah, ini kan sudah salah sejarah kalau kita lihat ya. Pak Fran teliti juga ya. Di sini istri Fir'aun, ya kan? Iya. Di Keluaran putri Fir'aun. Iya, Keluaran coba aja tadi Keluaran 2 ayat 5 baca ini, seterusnya. Pak, ini udah saya langsung teks ini. Langsung teks. Maka datanglah putri Fir'aun ini di Keluarannya. Iya. Ya kan? Di Keluaran 2 ayat 5. Iya, sampai seterusnya itu tetap ditulis putrinya Fir'aun. Al-Qasas ayat 9 itu. Nah, ini istri Fir'aun. Nah, sekarang mana yang benar sejarahnya? Ya masa orang Israel salah menulis sejarahnya Musa ya. Musa kan yang menulis itu kan. Ya, lagi pula kan memang sejarah faktanya di Israel, Pak. Musa itu kan orang Israel, bukan